Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arwan. Saya tinggal di Magelang. Saat ini saya ternak murai batu. Khususnya di sini yang saya lebih fokus ke murai batu warna atau yang sering disebut murai panda. Tapi di sini juga ada yang murai ekor panjang juga ada, yang murai lapangan juga ada. Tapi saya lebih fokus ke murai panda. Farm saya ini saya kasih nama Arwan Beet Farm yang terletak di Magelang. Peternakan saya ini sudah saya geluti sejak tahun 2017. Alhamdulillah masih eksis sampai sekarang. Awal mulanya itu dulu kan pernah juga mencoba untuk ternak lovebird, ternak kenari juga pernah. Tapi terus ketemu teman, sharing-sharing, kayaknya itu lebih cenderung ke murai. Akhirnya saya memutuskan untuk beralih ke burung murai. Alhamdulillah dari situ dulu berawal dari 2 pasang, sekarang sudah ada 22 yang di sini. Kalau yang di luar itu ada ya sekitar 10 kandang. Jadi total mungkin ada sekitar 30 lebih lah kandang murai batu. Dan di situ sekarang juga lebih fokus ke murai batu warna. Kalau murai batu warna itu saya geluti mungkin dari awal-awal COVID itu, Mas. Karena kan waktu itu masih belum banyak nih yang ternak murai batu warna. Saya ngambil kesempatan itu. Alhamdulillah sampai sekarang masih eksis. Dan sekarang saya lagi mencoba untuk membuat murai batu warna ekor panjang. Alhamdulillah itu sudah ada beberapa sampel, cuma posisi saat ini masih dorong ekor. Gitu. Kalau untuk kicauan mungkin sama, Mas, antara murai batu panda dengan murai batu biasa. Cuma untuk visualnya, kalau murai batu panda itu kan warnanya putih, ada sedikit warna hitam-hitamnya juga. Tapi kalau untuk murai batu biasa itu kan warnanya cenderung ke hitam sama coklat itu. Nah, itu yang membedakan secara visual itu. Tapi untuk kicauan mungkin sama. Kalau untuk murai batu panda itu faktor genetik, Mas. Memang di dalam genetik murai tersebut itu ada genetik warnanya. Jadi kalau kita mau main murai panda itu harus dengan indukan yang mengandung genetik warna, genetik pandanya. Entah itu pakai splitan, entah itu langsung dengan visual panda, tapi harus yang ada genetik warnanya. Kalau misalnya nggak ada genetik warnanya, itu mau diternak sampai kapanpun juga nggak bakal keluaran panda, Mas. Itu. Jadi kan kalau secara visual untuk yang split itu antara yang mengandung genetik panda sama yang tidak, itu yang tahu hanya peternaknya, Mas. Karena yang ternak itu kan lebih tahu, oh ini indukan ini pernah nyetak panda, yang ini belum. Nah, itu kan yang lebih tahu kan peternaknya. Jadi karena secara visual itu sama, burungnya sama, coklat, hitam kayak gitu. Kecuali kalau misalnya sudah keluar panda, memang beda, secara visual pun beda. Cuma kalau untuk split sama. Cuma genetiknya itu yang tahu kan peternaknya itu. Panda dikawin panda itu kadang tidak semuanya keluar panda, enggak, Mas. Misalnya ini ada tetesan 3 ekor nih, walaupun induknya itu panda sama panda, itu tidak menjamin 100% anaknya itu keluar panda semua. Itu biasa nanti kadang 2 panda, yang satu visual biasa atau disebut split. Kadang 1 panda, 2 visual biasa atau split itu bisa. Bahkan saya juga pernah punya, Mas, yang split sama split itu nelur 4, netes semua 4-4-nya panda juga pernah. Nah, tapi seperti itu juga jarang terjadi. Jadi selama ini saya ternak itu telur netes panda semua itu baru sekali. Tapi rata-rata itu pasti ada splitnya. Kadang periode saat ini itu keluar 3 ekor, 1 panda, 2 split. Periode berikutnya itu kok
split semua juga pernah ada indukan seperti itu Mas. Jadi tidak setiap indukan itu cetak terus menerus keluar panda terus menerus, itu tidak semuanya. Tapi ada di farm saya itu juga ada yang induk satu itu keluar panda terus, walaupun pandanya kadang 1, 2, 1, 2, tapi ada pandanya terus, itu ada. Kalau untuk mempercepat produksi itu saya pakai yang namanya murai batu babuan. Istilahnya murai batu babuan itu saya membuat burung murai betina itu saya kasih ke sangkar itu biar mau nelur gemuk. Kalau dia sudah nelur gemuk, angkrem, nah nanti saya ganti Mas dengan induk yang ada di polier, itu saya ganti ke betina yang babuan tadi. Karena betina yang babuan tadi kan tidak dikawin jantan, kan infertil. Nah, saya ganti dengan telur yang fertil. Dia nanti sampai ngeram, netes, ngelolos sampai mandiri, baru nanti saya panen kayak gitu. Nah, akhirnya nanti kan kalau udah telur yang di polier yang fertil tadi, saya ambil telurnya, otomatis kan yang indukan tadi kan nelur lagi, produksi lagi. Nah, dengan fase seperti itu, dengan indukan itu, sebulan bisa panen 2 kali Mas. Tapi kalau misalnya dirami induk, itu paling sebulan panen sekali. Ini loh, ini murai babuan itu seperti ini. Jadi setiap kandang itu betina. Di sini nggak ada jantannya sama sekali. Tapi di sini kita buat bagaimana burung betina tersebut mau nelur pakan, istilahnya nelur gemuk. Nah, setelah nelur gemuk, nah, nanti saya ganti dengan telur yang fertil dari indukan yang ada jantan betinanya untuk dimasukkan di sini, diganti gitu. Murai nelur gemuk. Jadi dia nelur karena nelur pakan, nggak ada jantan nih, nggak ada jantan, tapi dia bisa nelur, angkrem. Nah, nanti dia juga ngelolos juga tanpa jantan. Kalau saya kan ada beberapa kandang nih Mas, dan ukurannya itu kan macem-macem. Ada yang tingginya cuma 2 meter, ada yang tingginya itu 1,5 meter juga ada. Untuk lebarnya yang 1,5 meter ada, yang lebarnya 2 meter juga ada. Dari beberapa kandang itu alhamdulillah juga produk, bisa menghasilkan. Kalau saya intinya itu yang penting burung nyaman. Burung nyaman itu mungkin bisa kita lihat dari sirkulasi udara harus bagus, jangan sampai ngap istilahnya. Terus pencahayaan juga harus bagus. Usahakan cahaya itu bisa nembus sampai dasar kandang. Karena kalau cahaya itu nggak nembus sampai dasar kandang, biasanya nanti dasar kandang itu lembab, basah. Kalau basah itu nanti burung nggak sehat. Itu sama kebersihan kandang. Kebersihan kandang itu harus dijaga biar nanti ya kayak bakteri atau virus atau apa itu nanti kan nggak berpengaruh pada burung tersebut. Indukan itu makannya itu beda-beda Mas. Tergantung posisi induk itu seperti apa. Jadi kalau misalnya induk itu saat ini lagi posisi mau produksi, mau kawin, itu biasanya misalnya hari sekarang itu saya kasih jangkrik sama kroto. Besok saya kasih jangkrik sama ulet Hongkong. Besok lagi jangkrik sama kroto lagi, seperti itu. Itu selang 2 hari berganti-ganti terus gitu. Nah, itu sampai dengan fase burung nelur. Setelah burung nelur itu cuma saya kasih jangkrik aja. Itu sampai nanti burung itu ngeram. Nah, setelah netes itu baru nanti saya tambahkan lagi dengan ulet Hongkong. Jadi menunya ulet Hongkong sama jangkrik, kadang saya tambah dengan cacing. Itu kalau fase ngelolos. Jadi gini, mungkin ini juga sedikit ilmu atau motivasi bagi teman-teman yang karyawan seperti saya, pengen mendapatkan hasil tambahan dari yang lain. Nggak usah takut kita ternak nggak jadi atau ternak takut nanti nggak berhasil atau gimana. Alhamdulillah saya sudah membuktikan, saya juga kerja juga. 6:30 saya sudah berangkat, jam 5 sore pulang sampai rumah kadang 5:30. Yang penting kita ada niat, alhamdulillah kita jadi. Bagaimana caranya? Kalau saya itu bangun kan pagi subuh itu udah bangun Mas. Setelah sholat subuh, saya langsung ngasih pakan burung-burung yang di polier itu. Kiranya saya kasih takaran bisa cukup untuk 1 hari. Sampai sore itu jangan sampai burung itu kekurangan pakan, istilahnya seperti itu. Kita takar sekiranya cukup untuk 1 hari. Otomatis udah kita tinggalkan udah enggak masalah Mas. Nah, nanti kalau misalnya kok burung itu ada yang loloh,
porsi makannya kita lipatkan 2 kali. Biasanya saya pakai baskom yang di atas pakan itu 1, nanti saya kasih yang di bawah juga 1. Jadi harapannya nanti jangan sampai di saat kita tinggal itu kehabisan pakan. Otomatis kalau kehabisan pakan nanti biasanya anaknya dibuang atau dibantai. Jangan sampai seperti itu. Kalau perawatan harian saya dibantu 1 orang, itu yang khusus ngurusi sangkar gantung, Mas. Kalau yang di polier, yang di induk-induk produksi, itu saya sendiri yang ngurusi. Terus kalau yang lainnya kayak babu itu juga saya yang ngurusi. Tergantung visual ya Mas ya kalau panda itu. Soalnya sekarang itu ada yang mengatakan panda grade A, panda grade B ya kayak gitu. Tergantung pasaran juga. Nah, kalau betina itu kisaran di angka sekitar ya paling rendah di angka 15 Mas. Itu kalau betina trotol usia 2 bulan ke atas. Kalau untuk yang jantan itu 20 juta ke atas, itu 1 ekor. Posisi sudah mandiri paling usia 2 bulan 3 bulan ke atas, itu segitu. Itu untuk yang pandanya. Yang namanya konsumen itu macam-macam ya Mas. Ada yang pengen burung lapangan, ada yang pengen ekor panjang, ada yang pengen warna. Ya saya nyediakan itu semua Mas. Yang jalur lapangan juga ada, yang jalur warna juga ada, yang ekor panjang juga ada. Dan nanti tergantung konsumennya pengennya yang apa. Karena tidak semua konsumen itu kan sama Mas. Harapan saya setiap konsumen yang datang kemari pengen burung murai apa, insya Allah ada. Mungkin ini juga dari teman-teman yang mau breeding tapi dia nggak tahu cara nih atau gimana. Mungkin saya siap untuk melakukan pendampingan. Biasanya nanti teman-teman yang punya lokasi dia bikin kandang, nanti stok semua burung dari saya, nanti saya kasih pendampingan sampai ternaknya tersebut jadi atau berhasil breedingnya. Itu nanti kita bagi hasil itu. Kalau rencana ke depan saya lebih fokus nyetak di murai panda ekor panjang. Insya Allah fokus di situ. Mudah-mudahan aja, doanya aja itu nanti bisa terkabul ya. Jadi bisa nyetak murai panda ekor panjang. Insya Allah itu. Oke teman-teman, mungkin ini sedikit dari penangkaran saya, Arwan Pit Farm yang berada di Magelang. Di sini saya menyediakan murai panda khususnya. Kalau yang pengen ekor panjang juga ada, jalur lapangan juga ada. Mungkin bisa datang langsung ke farm saya yang ada di Magelang. Nanti di Google Map juga udah ada, Arwan PF, di Facebook juga ada. Nanti di sini, lihat di sini ada Facebook, Google Map, TikToknya juga ada di sini, WA juga ada di bawah sini. Nanti bisa kita sharing-sharing bareng. Lebih senang saya kalau teman-teman bisa datang ke tempat saya langsung, kita sharing-sharing, kita ngopi-ngopi bareng. Tapi kalau misalnya jauh, by phone atau WA, saya siap gitu. Oke teman-teman, gitu ya dari saya. Mungkin sekali lagi saya sampaikan untuk teman-teman yang karyawan, nggak usah takut untuk punya usaha sendiri. Saya sudah membuktikan, saya juga seorang karyawan. Alhamdulillah saya juga bisa untuk breeding murai. Itu nanti juga bisa menghasilkan tambahan buat teman-teman. Mungkin gitu teman-teman dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.